Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Panjarika Motovlog. Yo ilur. Oke, di video kali ini aku mau bahas sedikit tentang final ratio gear. Bagaimana cara kita menentukan ukuran gearset terbaik untuk motor kita ya. Dan nanti juga aku mau bahas juga tentang kelebihannya kalau kita mengganti gearset yang ukurannya lebih tinggi dan juga yang lebih rendah. Karena apa? Gearset ini sangat menentukan karakteristik motor kita ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas sambil riding ya lur. Baru kali ini kita bikin konten di Surabaya pagi hari. Oke, mantap. Yuk kita gas tipis-tipis. Mungkin kita mau ke arah Surabaya Barat ya teman-teman. Oh, ini bensinku juga kita kedip. Misalkan kalau nanti pomnya yang di Margomulya buka, kita mau ngisi bensin dulu ya. Kalau nggak buka lanjut aja lah, nggak apa-apa. Masih aman kok. Kalau cuma buat keliling di Surabaya Barat. Ya beginilah keadaan situasi di pagi hari kalau di Surabaya Barat ya. Lingkungan industri dan pabrik lur. Jadi kalau jam segini itu pasti udah ramai jalannya. Sepi-sepinya itu ya kalau hari Minggu ya teman-teman. Ini jam 6 ke atas, apalagi jam 7 itu udah padat lur. Masih tutup pom bensinnya, kita lanjut. Nikmat sekali everybody. Oke, mantap. Ntar aja lah aku pulangnya baru ngisi ya. Oke, lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Jadi untuk cara menghitung final ratio gear itu caranya adalah ukuran gear depan sama gear belakang itu dibagi teman-teman. Jadi gear belakang dibagi sama gear depan itu nanti ketemunya berapa. Contohnya kita ambil contoh ya di motor New CB 150R. Ini kan untuk ukuran standarnya gear depan itu kan 15, untuk gear belakangnya 45. Jadi bagaimana cara menghitung final ratio gear? Gear belakang dibagi gear depan, jadi 45 dibagi 15 itu ketemunya 3:1 atau 3 ya ketemunya. 45 dibagi 15 kan 3. Nah itu berarti hitungan rasio gearnya itu berarti 3:1. Dan untuk setiap motor itu bawaan dari pabriknya untuk final ratio gear itu terkadang berbeda ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman kalau ingin membandingkan atau mencontoh, kalian pastikan dengan motor yang sama, spek yang sama. Soalnya apa? Misalkan begini, ada motor Ninja 150R. Nah itu kenapa top speednya kok bisa sampai 150 km per jam, sedangkan untuk di motor kita hanya mampu di 130 km per jam top speednya, sama-sama mesin standar. Soalnya apa? Beda motor, beda karakter juga, beda torsi, beda power. Jadi kalian tidak bisa membandingkan memakai gearset yang sama untuk hasil yang sama dengan motor yang berbeda. Jadi pastikan dulu kalau teman-teman mau menyontoh ukuran gearset yang enak, itu pastikan dengan motor yang sama, spek mesin yang sama. Jadi teman-teman nggak bisa berharap lebih dengan mengganti gearset. Kalian bisa mendapatkan top speed yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi kalau untuk mengejar top speed, kalian juga harus mengoprek mesinnya juga. Nggak bisa kalau cuma mengandalkan dengan merubah ukuran rasio gearset. Karena untuk gearset ini hanya menyalurkan energi dari mesin ya teman-teman.
Jadi teman-teman nggak bisa menuntut lebih. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ukuran gearset yang tepat, atau teman-teman ingin merubah lah ukuran gearset yang enak apa mas, yang cocok pakai ukuran berapa mas? Kalau dari aku sendiri sih, kalau untuk mengotak-atik gearset, aku lebih mengoprek bagian belakang ya. Jadi yang tak rubah itu gear belakangnya. Dan meskipun kalau teman-teman pengen merubah ukuran gearset depan atau gear depan, itu jangan terlalu ekstrim. Maksimal itu 2 mata gigi ya, kalau ingin menambahkan sama mengurangi. Begitupun sama untuk yang belakang, maksimal 2 mata gigi ya teman-teman, untuk menambahkan atau mengurangi. Nah, nanti efeknya apa? Kalau kita memakai rasio gear belakang yang lebih tinggi, itu nanti tarikan motor lebih ringan, akselerasi cepat, kinerja mesin juga lebih ringan teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita memakai rasio gear belakang lebih rendah, tarikan motor lebih panjang, atau gambarannya nafasnya itu lebih panjang, untuk di RPM atas itu lebih stabil ya teman-teman. Kalau untuk gearset belakang kita pakai lebih tinggi, itu tarikannya di RPM bawah itu lebih bertenaga, atau ibaratnya ya kata teman-teman, torsinya nambah untuk di RPM bawahnya. Nah, nanti juga akan ada tabel ya, bagaimana cara menghitung atau mencari rasio gear. Soalnya untuk rasio gear 15:45 kan hasilnya 3:1. Itu enggak juga harus pakai ukuran gear 15:45. Kita nanti juga bisa pakai gear depan 14, gear belakang 42. Itu nanti ketemunya juga 3:1 ya teman-teman. Nanti tak tampilkan di sini untuk tabelnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin merubah gearset, pastikan jangan terlalu ekstrim dan jangan terlalu berlebihan ya teman-teman. Karena apa? Nanti kalau nggak sesuai sama spek mesin kalian, nanti karena repot sendiri atau nggak enak. Dan juga kalau kalian ingin mencontoh ukuran gearset, pastikan kalian mencontoh dengan motor yang sama, spek mesin yang sama, supaya hasilnya maksimal. Kalau dari aku sendiri ini, aku pakai ukuran gear depan 15, untuk gear belakangnya 46 ya teman-teman. Soalnya motorku ini tak pakai harian sama tak pakai touring juga. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, mas, cocoknya kalau buat harian di kota-kota itu pakai ukuran gearset berapa? Ini tergantung ya karakter berkendara kalian. Kalau aku lebih enak, lebih cocok kalau di kota-kota, soalnya kita kan butuh akselerasi yang cepat ya, apalagi kalau macet-macetan. Itu enak pakai di gearset belakang yang lebih tinggi. Misalkan standarnya 15:45, teman-teman bisa upgrade ke 46 atau 47. Itu nanti akselerasinya jadi lebih cepat ya teman-teman. Jadi kalau buat slip di kemacetan di kota-kota itu semakin enak, lebih lincah. Nah, kalau buat touring gimana mas? Kalau untuk gearset yang lebih rendah, itu cocok buat untuk jalan yang lurus, lempeng. Nah, jadi nafasnya lebih panjang, dan untuk di RPM atas lebih stabil. Dan untuk RPM-nya sendiri, untuk top speed-nya sendiri itu ya bisa nambah, tapi nggak terlalu signifikan ya teman-teman. Ingat, kalian kalau ingin mendapatkan top speed lebih, jangan hanya mengandalkan dengan mengganti ukuran gearset. Kalian juga harus perhatikan sektor-sektor lain seperti sektor mesin, dan harus disinkronkan dengan part-part yang lain juga ya teman-teman. Lek dari area-area ya, lek bahasane banter kuwi bonus lur. Sementing ya apa carane awakmu ragat motor digawe harian touring enak wis. Iku wis carane. Kita lanjut nanti pembahasannya. Aduh. Ini kalau udah jam 7, waduh, lebih padat dari ini ya teman-teman. Apalagi ini jam-jam kerja. Soalnya aku ini bikin kontennya pagi ya.
Untuk aku sendiri, Mas, kenapa kok jarang bikin konten ya? Minggu-minggu ini cuacanya sangat tidak bersahabat ya teman-teman. Kalau pagi sampai siang di Surabaya itu cerah. Nah, nanti kalau sore biasanya mendung, terus hujan sampai malam kadang. Jadi cuacanya masih tidak bisa diprediksi, makanya aku jarang keluar ya teman-teman. Nah, ini contoh ya. Contoh ini aku pakai rasio gear belakang yang lebih tinggi, yaitu 46. Untuk akselerasinya itu jadi lebih cepat ya. Dan tentunya ini karena nggak pengaruh dari gearset juga, karena ada bagian beberapa yang udah tak sesuaikan dengan karakter mesin, seperti mulai pengapian, terus dari knalpot. Jadi itu akan mendukung performa mesin jauh lebih bagus juga, lebih enak lah. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian disehatkan selalu dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Oke, buat yang baru mampir atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya teman-teman. See you next video.